maka nggak akan ada duanya. Makanya banyak politikus dan banyak pemimpin perempuan di negara kita pun lalu tidak berbicara atas nama feminin. Dia masih berbicara dengan bahasa maskulin. Makanya itu tadi yang saya katakan bahwa eksplorasi kekuatan tadi, keibuan, itu harus dipelintir balik supaya tidak ke korupsi, ngojok-ojoki korupsi, tetapi bagaimana dipelintir balik, sehingga itu harus dikombinasi dengan para perempuan yang duduk di posisi-posisi penting, tapi isinya jangan pemikirannya, jangan maskulin. Nah itu masalahnya di tempat kita, pemikiran para pemimpin perempuan ini pun masih cara berpikir maskulin, yang mengabjekkan fungsi keibuan. Sehingga saya rasa ini kerja besar. Lalu kalau terkait dengan tadi, ada pertanyaan tentang insting kelamin, insting seksual gitu ya. Kalau Yulia Kristeva sendiri tidak mengatakan bahwa fase cora itu digerakkan oleh insting. Dalam arti, saya agak lupa namanya. Karena Freud selalu membicarakan tentang insting seksual. Lalu ternyata di dalam diri manusia juga memiliki insting mati, gitu. Jadi kalau menurut Mbak sendiri seperti apa, gitu? Kalau melihat seperti itu. Dan akhirnya Freud mengakui bahwa ternyata manusia memiliki insting mati juga, gitu. Kalau Yulia Kristeva ini memang dia tidak, dalam beberapa hal tidak 100% sependapat dengan Freud maupun dengan Lacan. Jadi tentang insting itu pun Yulia Kristeva mengatakan bahwa identitas seksual itu terbangun itu dalam interaksi. Jadi bukan karena instingnya laki-laki, libidonya laki-laki itu begini, libido perempuan itu begitu. Kalau Yulia Kristeva itu terjadi dalam interaksi. Yang makanya dia mengatakan identitas seksual itu mulai muncul ketika ada proses pengabjeksian, pemisahan, penolakan. Baru muncul awal mula identitas seksual. Tetapi ketika fase semiotik, fase cora itu, sebenarnya anak itu belum memahami sebagai maskulin atau feminin. Tetapi baru setelah proses penjaraan atau penolakan, pemisahan itu baru anak memahami bahwa oh saya laki-laki, oh saya perempuan. Itu satu. Sehingga dia agak berbeda dengan Freud maupun si Lacan. Dan tentang insting, jadi artinya tidak, ketika pemenuhan, ketika terjadi fase cora itu pun hal-hal yang keluar itu bukan instinktif, tetapi itu lebih sebuah dorongan yang di situ si anak sebenarnya belajar dari ekspresi fungsi keibuan, entah ayah atau ibu. Jadi ketika pengasuh itu berekspresi dengan gestur dan sebagainya, itu muncullah dorongan, muncullah hasrat. Jadi bukan insting. Kalau instinktif kan itu sangat biologis. Kalau dalam biologis dalam arti seksual, fisik ya. Kalau Yulia Kristeva lebih berbicara tentang bahwa ini terkait dengan biologis menjadi dasar memang. Tetapi akan ada hubungannya dengan pembatasan yang itu dibuat oleh sosial. Misalnya contoh yang bisa saya gambarkan, mungkin yang bisa konkret, yang saya bayangkan dari Yulia Kristeva, ketika kita mengasuh anak laki-laki kecil dan anak perempuan kecil, itu dari awal mula bahkan si anak itu belum lahir itu sudah berbeda. Pemilihan warna misalnya. Itu yang kemudian bukan insting, tetapi lebih sebuah konstruksi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, saya kira berikan close untuk